Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan memperkenalkan apa itu ERP Odoo. Dari dulu saya pernah bikin beberapa artikel ataupun postingan tentang ERP Odoo, tetapi saya belum menjelaskan apa sih ERP itu, apa sih Odoo itu. Untuk itu kali ini saya akan menjelaskan secara lebih detail apa yang dimaksud dengan ERP dan apa yang dimaksud dengan Odoo tersebut. Oke, perkenalan, nama saya Muhammad Syarif. Jika nanti ada pertanyaan ataupun saran dan kritikan, bisa mengirimkan email di sini, kemudian bisa mengirimkan pesan di WA atau Telegram. Saya sekarang bekerja sebagai programmer atau software developer. Kemudian untuk artikel, saya sudah membuat sebuah website yang untuk sekarang ini akan fokus membahas tentang ERP, yaitu Odoo. Bisa dikunjungi di riauprogrammer.com. Kemudian alamat GitHub saya di bawah, kemudian LinkedIn saya juga di bawah, bisa dicek nanti. Oke, apakah itu ERP? Menurut Wikipedia, Enterprise Resource Planning (ERP) adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Jadi semua aspek baik divisi operasi, produksi, HR dan lain-lainnya itu saling terintegrasi. Semua data itu terintegrasi. Apa manfaat yang tercapai dengan integrasi tersebut? Yaitu seluruh departemen perusahaan mempunyai dan mengacu kepada data yang sama, misalnya daftar customer, supplier, stok, keuangan, itu mengacu kepada data yang sama. Jadi data customer ini bisa digunakan di data divisi yang lain, itu bisa digunakan. Jadi satu data customer bisa digunakan oleh banyak divisi. Kemudian transaksi pencatatan penjualan akan mengakibatkan penambahan AR di neraca. Demikian juga pembelian akan menambahkan AP di neraca. Ini di sisi accountingnya. Kemudian hasil dari produksi akan secara otomatis mengubah posisi stok barang, WIP, dan barang jadi. Jadi stok barang di inventory ketika ada penjualan, baik melalui sales ataupun menggunakan media e-commerce, nanti stok barang itu akan langsung berkurang dan juga nanti akan bertambah ketika ada pembuatan produksi barang di modul yang lain. Kemudian bisa juga ketika ada pembelian di purchasing, nanti ada penambahan barang stoknya. Kemudian pencatatan perubahan stok akan menjadi dasar penilaian valuasi stok secara accounting. Kemudian relasi dan interaksi penjualan, komplain dan lain-lain dengan customer akan tercatat. Jadi ketika ada permasalahan, komplain dari customer, kita bisa melihat histori atau sejarah kenapa data yang ini ada perubahan, masalahnya di mana, nanti kita bisa ngecek. Kemudian inilah secara umum ERP system. Jadi ada beberapa, saya sebutkan di sini ada beberapa divisi, yaitu finansial atau kategori, kemudian supply chain management, kemudian manufacturing, CRM, HR human resources, kemudian data warehouse. Jadi saling terintegrasi menjadi satu ERP system. Kemudian perkenalan tentang Odoo. Odoo adalah sebuah aplikasi bisnis open source yang memiliki fitur yang sangat lengkap, mulai dari CRM, sales management, purchase management, accounting, finansial, website, e-commerce, event,
dan lain sebagainya. Ada beberapa banyak modul yang telah disediakan oleh Odoo tersebut. Kemudian Odoo juga dilengkapi dengan website builder yang memudahkan pengguna untuk membuat website tanpa harus memiliki skill programmer yang tinggi. Jadi Odoo juga menyediakan tampilan depan untuk profil perusahaan juga bisa digunakan. Jadi kita tinggal drag and drop. Sangat simpel tanpa harus ada skill tentang programming. Oh ya, untuk bahasa yang digunakan oleh Odoo ini yaitu backend-nya itu dia menggunakan Python. Untuk versi yang sekarang, versi yang terakhir itu adalah versi 11, dia menggunakan Python versi 3,5. Untuk versi 10 dan di bawahnya itu mereka masih menggunakan Python versi 2,7. Sejarah Odoo. Odoo sebelumnya bernama OpenERP. Jadi awal-awal nama Odoo ini adalah OpenERP, lahir dengan nama TinyERP yang kemudian berubah menjadi OpenERP. Jadi nama awalnya itu TinyERP berubah menjadi OpenERP dan selanjutnya bertransformasi menjadi Odoo. Saat ini Odoo merupakan aplikasi bisnis ERP berbasis open source terbaik dan terpopuler. Maknanya, mengapa Odoo? Kenapa kita memilih Odoo? Saya ringkas dari beberapa sumber. Ini adalah salah satu alasan. Ini untuk demonstrasi Odoo dalam bentuk video, bisa klik lihat di YouTube dengan alamat yang ini. Kemudian di sana dijelaskan. Sekarang kita lihat beberapa banyak aplikasi untuk Mailchimp, Slack, Trello, Magento, Zendesk, dan lain-lain. Semuanya fitur-fitur ini, aplikasi ini sudah dikemas di kategorinya dari Odoo. Jadi dikumpulkan menjadi satu. Jadi ketika kita menggunakan untuk penjualan, kita menggunakan CRM atau sales. Untuk e-commerce kita juga bisa menggunakannya. Untuk chatting, Odoo juga menggunakan fitur live chatting. Kemudian untuk pencatatan penjualan, keuangan, Odoo juga ada modul tentang accounting dan sebagainya. Kemudian masalah umumnya, beberapa hari staf menghabiskan waktu untuk menyiapkan laporan bisnis dari periode sebelumnya. Jadi masalah umum yang ada sekarang ini. Kemudian berapa jam yang kita gunakan untuk memproses izin, biaya yang meningkat, tentang penggunaan expense reimbursement. Berapa jam yang kita gunakan ketika ngecek satu-satu input data ini. Di Odoo juga menyediakan fitur atau modul tentang expense. Kemudian apakah sistem akuntansi sudah terintegrasi dengan manajemen sales dan gudang? Apakah Anda kesulitan menemukan dokumen yang tidak rapi penataannya? Bisakah Anda mendapatkan laporan eksekutif dari semua departemen dalam satu hari? Jadi di Odoo kita bisa mendapatkan semua laporan eksekutif itu dalam satu hari, dalam 1 jam, dalam beberapa menit kita bisa melihat hasilnya. Kemudian pengguna Odoo. Sampai sekarang pengguna Odoo itu sekitar 3 juta pengguna. Kemudian lebih dari 5.400 developer di seluruh dunia. Kemudian 300 lebih aplikasi per bulan dibuat oleh developers. Kemudian terdapat 23 macam bahasa di seluruh dunia. Jadi Odoo itu sudah memiliki berbagai macam bahasa di seluruh dunia, terutama bahasa Indonesia sudah bisa digunakan. Kemudian ini aplikasi yang di Odoo. Ada ikon-ikonnya. Ini ikon accounting, ini kalender, ini pesan, ini e-commerce, dan lain sebagainya. Ini kategori yang telah saya susun berdasarkan sumber dari odoo.com. Di kategori sales aplikasi ini ada beberapa aplikasi lain
yang termasuk di dalamnya yaitu adalah CRM, kemudian point of sales, POS, kemudian sales, kemudian subscription. Kemudian di kategori finance ada accounting, ada invoicing, kemudian ada expense. Di kategori operasi, operation, inventory, time sheet, project management, purchase management, kemudian helpdesk. Ini helpdesk ini adanya di Odoo Enterprise, kalau yang di community tidak ada. Kemudian website, ada website builder, kemudian e-commerce, kemudian blog, forum, slide. Di kategori manufaktur ada MRV, PLM, equipment, quality. Kemudian di kategori HR, human resources, ada recruitment, ada employees, ada feed, leave, price. Kemudian di komunikasi ada diskusi, ada tanda tangan. Di kategori marketing ada email marketing, event, live chat, kemudian survei. Ini adalah tampilan halaman utama. Ini tampilan halaman utama yang saya lihat itu saya gunakan Odoo versi 11 yang untuk community, bukan yang enterprise community. Tapi tampilannya hampir sama, cuman ada beberapa fitur yang di community itu tidak bisa digunakan, atau maksudnya tidak bisa kita pakai di community, sedangkan di enterprise ada. Kemudian ini adalah tampilan dashboard. Pada saat kita login, ini tampilan dari modul yang tadi saya bilang kategori di atas. Ini ada beberapa modul yang sudah saya install, tampilan seperti ini. Kemudian ini adalah tampilan CRM-nya yang di versi 11 saya bahas sekarang, yang untuk community-nya. Ini tampilan utamanya. Kemudian ini adalah tampilan dari sales management. Ini ada beberapa tim dari sales tersebut, pembagiannya. Kemudian ini adalah tampilan accounting. Untuk versi yang 11 ini, nama modul di Odoo-nya itu bukan accounting, tetapi invoicing. Dia ada perubahan. Kalau di versi 10 dia tetap nama modulnya itu accounting, tetapi di versi 11 accountingnya itu diganti menjadi invoicing. Kemudian ini tampilan project management. Ini ada beberapa project. Kemudian ini adalah tampilan POS, point of sales. Oke, ini adalah tampilan dari data-data karyawan. Oke, sekarang kita lihat di seperti apa sih aplikasinya secara nyata. Kita coba lihat. Oke, ini adalah tampilan pada saat kita login akan masuk ke halaman diskusi. Ini bisa diskusi antar karyawan yang ada, user yang ada di Odoo yang telah kita daftarkan. Kemudian kita bisa lihat menu aplikasi yang telah kita install. Ini ada beberapa banyak aplikasi yang sudah saya install sebelumnya. Yang pertama kita bahas tentang, saya tidak akan membahas semua secara rinci fitur-fitur apa saja yang ada di modul tersebut, tapi secara umum nanti saya akan membuatkan video lebih lanjut tentang seperti apa penggunaan modul CRM, fiturnya apa saja, prosesnya bagaimana. Nanti saya akan bikin video lanjutannya. Untuk sekarang saya akan menjelaskan secara garis besarnya aja. Ini ada modul kalender, bisa kita klik. Tampilannya seperti ini. Ini tujuannya ketika kita ada meeting dengan karyawan ataupun dengan
customer kita di luar, kita bisa bikin uh, catatan di sini. Ini hampir mirip dengan Google Calendar sih. Ini tampilannya seperti ini. Ini kan datanya belum ada. Ini contoh data yang sudah ada bulan Oktober 2017. Kemudian sekarang kita yang saya akan menjelaskan yang sering digunakan di sebenarnya semua aplikasi modul yang di Odoo sering digunakan, tapi saya akan menjelaskan yang lebih digunakan orang saat ini, yang lebih banyak, yaitu ada di menu kontak. Di menu kontak ini semua data customer akan dicatat dan bisa digunakan oleh modul atau aplikasi yang lain. Semua di sini kita bisa catat, bisa kita lihat pencatatannya. Kemudian kita masuk ke CRM. Ini adalah tampilan CRM, itu My Pipeline, atau sering disebut itu opportunity. Jadi di sini ada beberapa status yang sebenarnya kita bisa atur sesuai dengan keinginan, tapi tampilan dari data yang saya gunakan prosesnya itu dari new, kualifikasi, proposition, kemudian sampai dengan won. Jadi ini step ketika kita mendapatkan data klien, kemudian kita catat kebutuhan klien itu seperti apa, kemudian kita catat nama kliennya, alamat emailnya, nomor telepon, dan lain sebagainya. Nanti akan masuk ke data kontak yang tadi. Ketika kita sudah mencatat data customer, kebutuhannya apa, nanti kita akan follow up lebih lanjut tentang kebutuhan dari customer tersebut. Jadi disinilah kita mengatur lebih lanjut follow up dari kebutuhan customer tersebut. Jadi dari new, pada saat kita input dia akan masuk ke new, kemudian kualifikasi, kemudian proposition, kemudian sampai dengan won. Ini sangat simple, kita bisa drag and drop untuk perubahan status, contoh seperti ini. Jadi ketika won kita bisa langsung cetak quotation. Contohnya kita klik, kemudian kita klik new quotation, nanti dia akan masuk ke menu quotation. Jadi di sini adalah semua data. Kalau secara menurut saya proses bisnisnya, data yang sudah won tadi itu pasti akan masuk jadi quotation. Jadi bisa dibilang quotation ini adalah data yang statusnya sudah won. Jadi kalau datanya masih draft atau qualified, jadi tidak perlu dicetak dulu quotationnya. Jadi ini data customer. Jadi data customer yang ada di menu kontak itu juga bisa dilihat di sini, tapi difilter menjadi customer. Kemudian reportingnya, ini laporan. Ini juga ada laporan berdasarkan tim. Dari tim ini bisa kita bagi. Contohnya tim dari divisi marketing bank, marketing tentang keuangan dan lain sebagainya. Kita bisa masukkan leadernya siapa, anggotanya siapa. Nanti kita bisa masukkan ke dalam. Ini konfigurasinya. Selanjutnya kita masuk ke menu sales. Untuk versi 11 ini, modul CRM sama sales itu dipisah. Sedangkan di versi 10 dia langsung digabung. Saya tidak tahu kenapa dipisah. Tapi kelanjutan dari CRM itu setelah quotation kita akan cetak
rubah statusnya menjadi SO. Jadi akan semua data tersebut akan masuk ke sini. Jadi di sales juga ditampilkan menu quotation. Sebenarnya ini ngambil data dari CRM. Ini bisa kita lihat CRM, kemudian kita klik. Jadi kita bisa lihat statusnya di sini. Jadi statusnya sudah berubah jadi sales order. Ketika perubahan sales order, dia akan muncul cetak tombol di sini create invoice, bahwa sales order ini sudah fix akan dicetak invoice dan akan dilakukan proses pembayaran di sisi accounting. Kemudian di sini ada tombol delivery. Ini maksudnya barang yang dibeli atau diminta oleh dari klien itu harus dikirimkan. Jadi di sini ada tombol. Jadi ini akan terintegrasi dengan inventory. Nanti kita lanjutkan kita bahas lebih dalam ke video selanjutnya. Ini tampilan dari menu salesnya. Kemudian kita masuk ke point of sales post. Ini aplikasi yang digunakan bisa di restoran, di toko, di kafe, jadi bisa digunakan. Kita lihat ini tampilan di sisi adminnya, tampilan di penjualannya, bisa kita klik sini. Oke, ini adalah manajemen meja. Ketika kita mempunyai restoran atau toko itu ada 2 tingkat, jadi kita bisa namain ini lantai pertama, ini lantai kedua, ataupun kita bisa menggunakan nama yang lain. Ini contohnya namanya patio. Ini adalah meja-mejanya, kita bisa atur. Caranya kita klik edit, kemudian ini bisa kita geser kemana kita bisa kita tambahkan juga sesuai dengan desain yang kita inginkan. Kemudian umpamanya T2 ingin memesan sesuatu, bisa langsung kita klik. Saya matiin dulu. Kemudian ini kategori barang yang kita jual. Ini ada kategorinya. Contohnya dia membeli ini, kemudian ini. Kemudian bisa kita langsung, apakah dia tamu, kita bisa milih tamunya berapa orang. Contohnya 1 aja, maaf 1. Kemudian ketika dia mau pindah, tidak jadi di meja T2, kita transfer ke T4. Oke, dia berubah ke T4. Kemudian customer-nya siapa, kita bisa simpan juga siapa yang beli. Ini untuk menambahkan, ini untuk memilih ketika customer yang pernah datang ke toko kita. Jadi kita tidak perlu input lagi, tinggal kita searching namanya. Contohnya kita pilih yang ini aja. Kemudian set customer, close. Kemudian jika ada diskon, kita bisa masukin diskon. Contohnya kita masukin diskon, ada diskon $2 gitu. Oke. Setelah itu kita lakukan pembayaran. Oke, pembayarannya sebenarnya bisa integrasi dengan pembayaran kartu kredit ataupun via transfer dari bank. Maksudnya kartu Pesek itu, saya lupa namanya. Kemudian bisa secara cash juga, bisa cash. Jadi contohnya $5. Jadi ada pengembalian, kemudian divalidasi, kemudian langsung dicetak bukti pembayaran seperti ini. Ini jelas seperti ini. Oke. Kemudian bisa next order. Kemudian seperti itulah untuk yang di point of sales. Produk ini bisa digunakan juga di sales ataupun di
e-commerce. Jadi satu produk bisa digunakan di beberapa modul. Di sini untuk katalog produknya, ini kita bisa tambahkan. Lalu kita bahas tentang purchase. Ini adalah tampilan untuk purchase management. Ketika kita membeli barang dari vendor, kemudian barang yang dikirim oleh vendor itu sudah diterima, statusnya bagaimana? Barang yang telah kita terima nanti akan masuk ke inventory. Kemudian kita lihat di inventory, ini contoh inventory, ini contoh warehouse-nya, ini untuk penerimaan, ini delivery, ini nama manufaktur, ini warehouse Chicago dengan penerimaan. Jadi kita bisa multi warehouse maupun multi lokasi. Jadi kita bisa ngatur di sini. Contohnya seperti ini. Kemudian ini untuk manufacturing. Ya, ini operasi, order, ya, posisi seperti ini. Sekarang kita masuk ke invoicing. Jadi di versi 11 itu namanya invoicing, kalau di versi 10 dia namanya accounting. Jadi semua transaksi yang ada di modul seperti POS, sales, e-commerce, jadi semua transaksi invoice-nya akan masuk di sini. Ini contohnya ada POS. Jadi jika ada transaksi dari POS dia akan masuk ke sini. Kemudian ini customer invoice, ini vendor dari purchasing, ini cash, kemudian ini bank. Ini contoh invoice dari customer. Kita bisa lihat statusnya masih open. Kalau menurut saya semua proses yang paling ribet di ERP Odoo ini adalah di sisi accounting, karena pembagian dari COA-nya untuk apa, jurnalnya kemana, pembagian ini ditransfer kemana, laporan per bulannya seperti apa, laporan per timnya seperti apa, laporan keuntungan perusahaan per tahun seperti apa. Jadi karena latar belakang saya seorang programmer, jadi saya harus belajar lebih giat lagi tentang dunia accounting. Jadi istilah accounting itu saya baru beberapa paham dan baru beberapa mendengar kata-kata yang tanda kutip asing menurut saya. Jadi menurut saya modul accounting yang paling ribet di antara modul-modul yang lain. Kemudian di sini ada pengaturan dari jurnalnya, kemudian jurnal entry, kemudian konfigurasi di sini COA-nya. Jadi ketika kita mau aplikasiin menggunakan Odoo di suatu perusahaan ataupun di toko ataupun di lainnya, dan pasti yang melibatkan ada uang di sana, sebelum kita menggunakannya kita harus mesti mengkonfigurasi COA-nya terlebih dahulu. Kenapa? Karena dari sisi accounting, uang yang masuk itu masuknya kemana, keluarnya kemana, itu pasti kita ngaturnya di COA. Menurut saya seperti itu. Kita harus konfigurasi dulu, terutama COA-nya sebelum kita gunakan. Jadi pastikan COA-nya sudah beres, baru kita gunakan untuk menggunakan di modul-modul yang lain. Kemudian ini ada bank akun, ini contohnya bank. Jadi kita bisa tambahkan seluruh bank yang ada di Indonesia, baik swasta maupun BUMN, kita bisa masukkan ke sini.
kemudian jurnal, kemudian ini mata uang. Jadi di Odoo ini kita bisa menggunakan multi currency, jadi kita bisa menggunakan untuk produk ini dengan mata uang dolar, euro ataupun rupiah, kita bisa atur di sini. Kemudian kita masuk di project management. Oke, di sini sudah ada 7 project. Jadi kita bisa dari 7 project ini kita bisa bagi tahap-tahapannya project ini. Contohnya untuk yang di pembuatan website, kita klik, dia ada proses dari to do, in progress, done sampai dengan cancel. Jadi ini bisa kita atur susunan proses ini, kita bisa bikin sendiri sesuai dengan keinginan kita. Ini bisa kita drag and drop statusnya. Ini siapa yang bertanggung jawab tentang pembuatan task list ini, kita bisa lihat. Contohnya kita klik. Jadi ada task list tentang budget planning, projectnya ini yang bertanggung jawabnya itu saya sendiri gitu. Kemudian kita edit deskripsinya apa, kemudian timesheetnya, berapa jam yang dibutuhkan untuk task list ini biar selesai, bisa kita atur. Kemudian ini data lainnya, ini detailnya kapan sampai kapan. Oke, ini kita bisa atur. Ini untuk tampilan tas. Ini kebetulan tasnya saya sendiri. Ini sudah ada 3 yang selesai di project learning integration. Ini website process. Ini kita bisa drag and drop aja nih. Kalau mau lihat semuanya, ini adalah task list semua pengguna. Kita bisa lihat. Ini analisis. Jadi ini analisis berdasarkan projectnya. Kita bisa group by berdasarkan status, sudah selesai atau belum selesai, bisa project. Oke, ini yang sudah selesai paling banyak itu di project website selesai WNS. Ini kita bisa atur. Kita lihat laporannya. Oke, sekarang kita masuk ke modul event. Ini contoh event yang seandainya di perusahaan kita itu ada pembuatan acara atau ada kegiatan per bulan ataupun per minggu, ataupun perusahaan kita itu dalam bentuk jasa training, kemudian trainingnya apa aja, kapan dilaksanakan, kita bisa menggunakan modul event ini. Contoh seperti ini nama eventnya itu fungsional, kemudian lokasinya di Cina, tanggalnya kapan, dari tanggal kapan sampai kapan, kemudian ini adalah 3 peserta sudah daftar, bisa kita lihat. Ini deskripsinya, kemudian ini anggotanya sudah terdaftar, kemudian kita bisa ngirim email blasting juga ke 3 orang ini. Kemudian tiketnya bisa, apakah tiket itu gratis ataupun bayar, nanti dia akan masuk ke invoicing, accounting juga untuk pembayarannya. Ini schedule. Kemudian kita masuk ke data karyawan. Ini adalah data karyawan dari perusahaan, contohnya. Kita bisa ngatur per departemen. Ini departemennya banyak. Seperti ini. Contoh kita lihat salah satu. Ini dengan nama Antonio Antoini Langlais. Susah. Kemudian ini contact information, posisinya, departemen, job position, kemudian manajernya siapa. Nah, waktu jumlah
jam pekerjaannya per minggu itu, per pekan itu berapa jam, kita bisa atur. Kemudian di sini ada status cutinya berapa, kontrak, kemudian timesheet. Untuk private information ada nomor KTP, nomor paspor, daftar rekening, kemudian status, tanggal lahir, kemudian HR setting. Ini bisa timesheet. Ini kontrak-kontrak. Ini penghargaan karyawan. Kemudian kita masuk ke rekrutmen. Di rekrutmen ini sama halnya seperti ketika perusahaan ingin merekrut karyawan baru. Jadi di sini setelah dibuat posisinya apa saja yang dibutuhkan, kita bisa masukkan di sini. Ini ada beberapa data, ini contohnya konsultan. Perusahaan membutuhkan konsultan. Kemudian posisi ini kita bisa tampilkan di halaman depan dari website yang kita gunakan. Jadi ketika ada lowongan di sana, orang bisa langsung apply dengan mengisi data, kemudian posisinya di mana. Setelah mengisi data dengan lengkap, nanti akan masuk ke sesuai dengan posisinya masing-masing. Contohnya ada yang apply di konsultan, kita bisa lihat di konsultan, nanti dia akan masuk ke tahap awal dulu. Contohnya David Armstrong ini, dia daftar melalui website, dia akan masuk ke tahap awal. Setelah itu HR bisa melihat untuk posisi konsultan yang daftar dengan nama ini, nanti dia akan proses lebih lanjut. Apakah tahap awal itu interview pertama, kemudian bisa langsung ke statusnya interview kedua, ini kita bisa lihat, kemudian sampai dengan diterima ataupun ditolak. Kita bisa atur nih posisinya. Kemudian ini live chat, ini untuk chatting. Untuk lihat hasilnya kita bisa lihat di website. Kemudian kita go to website. Jadi di sini ada fitur chatnya. Kita bilang halo. Nanti kelihatan siapa yang login dari aplikasi. Ini tampilan depan untuk public. Ini untuk e-commerce-nya. Jadi kita bisa jual juga produk. Jadi di sisi public juga bisa langsung beli produk. Kemudian ini event yang ada tadi bisa ditampilkan. Ini contohnya. Kemudian ini dia ada juga fitur forum. Hampir semua yang dibutuhkan ada di Odoo. Lengkap. Ini ada blog. Kemudian ini ada jobs. Jadi jobs yang di HR tadi di sini akan ditampilkan. Jadi ada kandidat mau melamar tentang developer, dia bisa langsung klik. Kemudian deskripsinya seperti ini, kita bisa atur. Kemudian bisa langsung apply. Kemudian isi nama, bla bla bla, kemudian kirim CV, submit. Dia akan masuk di status yang tadi. Bisa kita lihat. Kemudian ada presentasi. Oke, kita kembali lagi ke tampilan awal. Kita klik salah satu, tampilan halaman admin. Oke. Kita lanjut ke jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa
kirim email kepada saya ataupun bisa komen nanti di video, bisa komen langsung di video ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi saya kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Ini referensi dari materi saya tersebut. Bisa nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi saya di email ini. Kemudian bisa juga mengirimkan via pesan, tapi saya lebih cepat membalasnya di via email karena historinya itu bisa saya lihat. Kalau di pesan kadang-kadang memori saya penuh, saya hapus. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.